Materi kita selanjutnya adalah menguji selisih antara dua varians. Nah, kita sudah mempelajari tentang membandingkan dua rata-rata pada materi beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini kita melanjutkan dengan bagaimana jika seorang peneliti itu tertarik untuk membandingkan dua varians atau dua standar deviasi daripada dua sampel. Misalkan dibandingkan antara variasi suhu atau temperatur dari suhu dari dua kota yang berbeda pada suatu bulan. Jadi akan dibandingkan. Atau pada situasi yang lain seorang peneliti tertarik untuk membandingkan varians dari kandungan kolesterol dari seorang laki-laki dan juga varians dari kolesterol dari perempuan. Nah, untuk membandingkan dua varians ini atau simpanan baku digunakan uji F. Berbeda dengan yang barusan kita pelajari, yaitu untuk varians tunggal itu menggunakan uji chi-square atau uji Q kuadrat. Sedangkan untuk membandingkan dua varians kita menggunakan uji F. Makanya hati-hati jangan sampai kita salah memakai uji untuk materi varians ini. Jadi satu varians itu menggunakan uji chi-square, dua varians menggunakan uji F. Jika dua sampel yang independen atau bebas atau tidak berhubungan diambil dari dua populasi yang berdistribusi normal, di mana memiliki varians yang sama, maka jika varians dari sampel tersebut disimbolkan S1 kuadrat dan S2 kuadrat dibandingkan sebagai perbandingan S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, maka distribusi sampel dari varians tersebut disebut adalah distribusi F. Jadi sekarang kita fokus dengan uji F. Nah, nilai dari uji F nanti tidak bisa bernilai negatif karena varians itu selalu positif atau paling tidak dia bernilai 0. Lalu pada perhitungan distribusi F ini kita akan menggunakan derajat bebas dari varians yang ada di numerator. Numerator itu artinya pembilang, dan varians derajat bebas dari varians pada denominator. Denominator itu adalah penyebut bagian bawah. Oke, berikut ini adalah gambar dari distribusi F. Mirip-mirip dengan distribusi normal dan distribusi Q kuadrat, tetapi ada perbedaannya. Nah, ini adalah rumus dari uji F. Uji F atau sebentar nanti kita akan sebut sebagai F hitung. Rumusnya adalah kita membandingkan varians dari sampel pertama dibagi dengan varians dari sampel kedua. Nah, lalu selanjutnya kita perhatikan bahwa derajat bebas ini dari pembilang kita hitung N1 kurang 1, dan derajat bebas untuk penyebut yang bagian bawah kita hitung N2 kurang 1. Di mana N1, hati-hati, adalah ukuran sampel yang lebih besar. Jadi selalu N1 itu yang lebih besar, yang di atas. Ketika kita menghitung uji F, maka varians yang lebih besar itu harus ditempatkan pada numerator. Numerator itu sekali lagi adalah pembilang ya. Jadi kalau kita dapat soal lalu lihat nilai varians yang lebih besar, maka nilai varians yang lebih besar itu dianggap sebagai yang pembilang yang di bagian atas. Nah, nanti kita akan belajar untuk melihat tabel dari distribusi F ini. Contoh, temukanlah titik kritis dari ekor kanan dari uji F ketika alfa 0,05 dari derajat bebas dari pembilang, sudah disebutkan pembilangnya 15, dan juga penyebutnya adalah denominatornya 21. Nah, caranya adalah kita melihat secara langsung di tabel F, yaitu di atas ada numerator di bagian atas, lalu di bagian bawah ada denominator. Nah, ini adalah tabel dari distribusi F. Kita memilih nilai alfa yang sesuai, yaitu 0,05. 0,05
ini. Lalu selanjutnya kita lihat derajat bebasnya dari numerator yang ke kanan, yaitu 15 dan 21 ya. Jadi 15 lalu ke 21. Jawabannya adalah 2,18 sesuai dengan yang dicantumkan di sini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan Excel? Kalau kita menggunakan Microsoft Excel, berarti kita tinggal memasukkan saja rumusnya. Diperhatikan uji F, lalu kita pilih F inverse right tail. Caranya adalah kita masukkan nilainya 0,05 nilai peluang, lalu kita masukkan derajat bebas numerator, kita masukkan derajat bebas denominator secara berturut-turut. Jadi pembilang dulu numerator, lalu penyebutnya denominator. 2,175 atau kita bisa bulatkan menjadi 2,18. Oke, kita lanjut kepada two tail. Hitunglah nilai kritis dari dua ekor uji F alfa 0,05 ketika numeratornya atau pembilangnya 21 dan juga denominatornya 12. Jadi karena ini adalah dua ekor, berarti 0,05-nya kita harus bagi 2 menjadi 0,025. Lalu next, seperti sebelumnya, kita langsung mengecek pada tabel dengan memperhatikan bahwa ini adalah ukuran sampel 21, berarti derajat bebasnya dikurangi 1 jadi 20. Lalu denominator atau penyebut 12, berarti derajat bebas denominator huruf D ini yaitu 11. Jadi kalau kita langsung menggunakan Excel, kita langsung diketik sini yaitu F inverse root 0,025 karena dibagi 2. Lalu derajat bebasnya adalah 20 dan 11. Jawabannya 3,226 dibulatkan menjadi 3,23. Jadi numerator terlebih dahulu yang kita cantumkan 20, lalu denominator menyusul atau bagian penyebutnya 11. Ingat sekali lagi, derajat bebas ini bukan ukuran sampel. Derajat bebas adalah ukuran sampel dikurangi 1, n kurang 1. Lanjut, kita akan melanjutkan dengan menghitung uji F sekarang. Nah, untuk menghitung uji F, sekali lagi rumusnya adalah varians dari sampel yang pertama dibagi varians yang sampel yang kedua. Sekali lagi, yang besar kita taruh di atas dengan memperhatikan urutan penulisan uji hipotesis. Di sini kita punya data contoh example 914 tentang rata-rata detak jantung dari para perokok. Jadi seorang ahli kesehatan mau meneliti apakah rata-rata detak jantung per menit variansnya ini dari perokok itu berbeda dari varians rata-rata detak jantung dari masyarakat yang tidak merokok. Jadi mau dibandingkan variansnya. Di bawah ini ada data yang ditemukan, yaitu 26 sampel perokok, 18 sampel yang masyarakat biasa tidak perokok, dengan variansnya 36 untuk perokok dan non-smokers 10 dengan alfanya 0,05. Jadi jangan lupa sekali lagi yang besar ditaruh sebagai S1. Nah, langkah pertama kita cantumkan hipotesis dengan mengingat soalnya different from, berarti menggunakan tanda tidak sama dengan. Nah, nyatakan hipotesis H0-nya seperti ini, lalu H1-nya seperti ini, mengikuti soal. Selanjutnya kita mengecek di Excel
Pertama-tama alfanya kita bagi 2, 0,025, berarti N1 nya numerator yang sekali lagi yang besar di atas ya, yang besar, varians yang besar di atas, varians yang kecil di bawah, berarti N1 nya 26, N2 nya 18, berarti derajat bebas, degree of freedom dari numerator atau pembilang adalah 26, sedangkan ini menjadi DF kurang 1, maksudnya 25. Ini menjadi DF dari denominator 18 kurang 1 yaitu 17. Jadi kita mengecek di Excel ini yang tadi ya. Kita mengulang sekali lagi untuk soal ini. F inverse rectangle kita ambil 0,025 karena dibagi 2 ya, 0,05 bagi 2. Lalu derajat bebas yang pembilangnya 25, penyebutnya 17, 25 dan 17. Jawabannya 2,54. Kalau kita perkecil menjadi 2,55 atau 2,56 ya. Di sini dia menggunakan 24 ya. Kenapa dia gunakan 24? Karena menurut tabel 25 tidak ada ya. Jadi dimengerti saja di sini karena tidak ada 25, dia pakai yang 24. Numeratornya kan sebenarnya 25, tetapi karena 25 tidak ada, dia gunakan 24 dengan denominatornya 17. Berarti dia menghitung di sini pada soal kita ini dia pakai tabel 2417. 2417 ya. Kita cek lagi. 2417 2,56. Oh, kita lihat tabel yang 0,025. Maaf ya. Tabel 0,25 24. Ini tabel 0,025 17 2,56. Seharusnya adalah 25. Makanya di Excel kita mendapat angka yang berbeda, yaitu dengan selisih yang kecil 2,55. Ingat sekali lagi rumusnya ini berlaku untuk two tail juga ya. Tinggal menggunakan angka yang sama. Dengan syarat sekali lagi varians yang besar itu di atas, varians yang rendah itu di bawah. Varians yang besar di atas, varians di bawah. Yang rendah kita pakai rumus ini untuk Microsoft Excel. Walaupun soalnya adalah two tail ataupun left tail. Nah, dengan catatan khusus nanti saya akan berikan. Nah, setelah kita menghitung nilai F tabelnya itu, jangan lupa kita cantumkan nilai kritis karena ini tidak sama dengan, berarti tolak H0 jika ada 2, yaitu F hitung lebih kecil dari F tabel atau F hitung lebih besar dari F tabel, karena ini hipotesisnya tidak sama dengan. Nah, setelah kita hitung perhitungannya adalah kita hitung F hitung, yaitu rumus ini kita peroleh 3,6. Berarti 3,6 lebih besar dari 2,56. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, berarti kita menolak H0 dan kita menerima H1 karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan asumsi bahwa terdapat cukup bukti untuk menerima klaim kita bahwa detak jantung dari perokok itu tidak sama dengan yang tidak merokok. Oke, demikian contoh yang bisa disajikan untuk kasus tidak sama dengan. Saya merekam ini di tengah malam, jadi
Mohon maaf jika kalau ada salah-salah. Selanjutnya di sini ada contoh tentang menghitung varians dari waktu tunggu pelayanan terhadap dokter ya. Di sini ada angka-angka yang harus kita langsung ambil saja, yaitu varians yang pertama. Hati-hati, ini simpangan baku 32 menit. Lalu ada simpangan baku juga 28 menit. Jadi ada rumah sakit kedua, lalu ada rumah sakit pertama tentunya yang ini. Lalu untuk pada first case diambil 16 pasien, jadi ada 16 pasien itu variansnya simpangan bakunya atau S-nya adalah 32, lalu yang N ini N-nya jumlah sampelnya. Kalau N-nya 18 itu ada 28 menit. Lalu dipakai alfa 0,01. Lalu ditanya simpangan baku ini waktu varians dari rumah sakit pertama itu lebih besar, greater than, itu lebih besar daripada waktu tunggu, varians waktu tunggu, sekali lagi simpangan baku waktu tunggu di rumah sakit yang kedua. Jadi yang pertama seperti biasa, nyatakan hipotesis, lalu kita cek degree of freedom yang sampel pertama, kenapa dia yang jadi numerator atau di bagian atas, karena variansnya lebih besar ya, simpangan bakunya lebih besar 32. Jadi dia yang jadi yang numerator, yang pembilang, ini yang jadi penyebut karena variansnya lebih kecil. Nah, di sini menurut tabel katanya diperoleh 3,31. Bagaimana dengan Excel? Jadi ingat saja 0,01 ini sebelah kanan berarti cuma satu ekor, berarti 0,01 15 17. 0,01 15 17. 3,31. Oke, pas. Lalu kita hitung. Ini harus dikuadratkan ya, karena ini simpangan baku sedangkan rumusnya adalah varians. Diperoleh 1,31. 1,31 lebih kecil. Jangan lupa wilayah kritis di sini adalah tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, yang kita peroleh adalah lebih kecil. Berarti keputusannya apa? Keputusannya adalah kita tidak menolak H0. Kita tidak menolak H0, do not reject the null hypothesis, karena justru lebih kecil. Kan kalau kita tolak H0 ketika F hitungnya lebih besar, karena kita dapat nilai F hitung itu lebih kecil dari F tabel, jadi kita tidak menolak H0. Kita justru dalam tanda kutip mengatakan menerima H0. Jadi artinya adalah simpangan baku atau variansnya sama, tidak bisa disimpulkan atau tidak punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa varians waktu tunggu dokter di rumah sakit pertama itu lebih besar daripada yang rumah sakit kedua. Oke, di contoh ini kita hanya mempelajari yang right tail dan juga yang tidak sama dengan, yang different from. Ada apa dengan kurang dari? Nah, di sini kita lihat contoh ada yang lebih besar dari, lalu habis, tidak ada contoh yang lebih kecil. Lalu di soal-soal juga di sini uji F semuanya adalah right tail. Kenapa dengan left tail? Nah, di sini dikatakan kenapa dengan left tail? Titik kritis untuk left tail hypothesis dapat dihitung dengan menukar derajat bebas dan menarik nilai value atau reciprocal of the value found. Jadi maksudnya nilai peluangnya diambil yang terbalik. Nah, cara yang paling gampang adalah begini saja. Kita gunakan Excel. Lalu kita coba seperti ini. Untuk kasus sebelah kiri ya. Jadi kalau kita hitung sebelah kanan, kita pakai F inverse yang ini, kita pakai 0, berapa misalkan 0,05, lalu sini 12, lalu di sini misalkan 20.
Kalau sebelah kiri sebaliknya justru, jadi F inverse yang ini jangan pakai yang right tail seperti sebelumnya. Lalu kita ambil sebaliknya, kalau tadi 0,05 berarti 0,95, lalu berapa tadi, 12,15 ya, 12,20, angkanya sama. Jadi hanya masalah kebalikan dari nilai peluangnya saja. Makanya diutamakan selalu untuk mengerjakan yang lebih besar saja, atau maksudnya di sebelah kanan saja. Oke, baik, demikian pembelajaran kita untuk uji F, melihat F table menggunakan Excel juga, dan juga memecahkan contoh kasus, 2 contoh kasus menggunakan uji F. Demikian.